Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsia Molobi, NIM 151420003, kelas 2 EPGSD. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran oleh dosen pengampu Ibu Nurfadlia SPD MPD. Sebelum masuk ke model pembelajaran inovatif, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru. Pembelajaran inovatif lebih mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk siswa agar belajar. Dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, pemahaman konteks siswa menjadi bagian yang sangat penting, karena dari sinilah seluruh rancangan proses pembelajaran dimulai. Selanjutnya masuk ke model-model pembelajaran inovatif. Adapun model-model pembelajaran inovatif yakni 1. Model pembelajaran jigsaw. Pada model ini, guru akan membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang setiap kelompoknya terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang. Setiap kelompok akan membahas topik yang sama, namun setiap anggota dalam kelompok tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Anggota kelompok akan berkumpul dengan anggota dari kelompok lain yang memiliki tugas yang sama dengannya untuk berdiskusi mengenai tugas yang diberikan. Setelah diskusi selesai dilakukan, para anggota kelompok akan kembali ke dalam kelompoknya masing-masing. Setiap anggota dalam kelompok harus menjelaskan kepada kelompoknya mengenai hasil diskusi yang dilakukannya, di mana anggota yang lain harus mendengarkan dan tidak hanya memahami atau mengerti terhadap tugas yang diberikan kepadanya saja, namun juga harus memahami dan mengerti tugas dari anggota lain dalam kelompoknya. Di akhir pelajaran, secara acak guru akan menunjuk 1 orang untuk menjelaskan hasil diskusi yang dilakukan dalam kelompok. Siswa lain yang tidak mendapatkan tugas untuk menjelaskan diharuskan untuk memberikan pendapat atau pertanyaan berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh siswa tersebut. Diskusi akan ditutup dengan kesimpulan dari guru. Selanjutnya, model yang kedua yaitu model pembelajaran inovatif group to group exchange. Guru akan membagi para siswa ke dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 anggota di dalamnya. Kemudian, guru akan memberikan tugas berupa topik yang berbeda-beda untuk setiap kelompoknya. Setiap kelompok harus melakukan observasi, menjabarkan, melakukan analisis, dan berpikir secara kritis terhadap topik yang diberikan. Selanjutnya, secara bergantian, juru bicara dari setiap kelompok akan menjelaskan hasil diskusi yang dilakukan dalam kelompoknya. Setelah penjelasan selesai diberikan, kelompok lain akan memberikan pertanyaan, dan setiap dalam kelompok tersebut wajib memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain. Di akhir pembelajaran, guru akan kembali menerangkan kembali topik yang disampaikan oleh setiap kelompok dan menarik kesimpulan dari hal tersebut. Selanjutnya, model yang ketiga yaitu model decision making. Model pembelajaran decision making akan melatih para siswa berpikir secara kreatif, kritis, dan logis untuk mencari penyebab dan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Pembelajaran diawali dengan penjelasan secara yang dilakukan oleh guru mengenai sebuah topik yang nantinya akan menjadi tugas para siswa. Setelah selesai menjelaskan,
guru akan meminta kepada para siswa untuk menggali lebih untuk menemukan fakta baru yang belum terungkap. Untuk dapat menemukan fakta serta mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan yang diangkat, maka para siswa harus membuat jawaban sementara atau hipotesa. Hipotesa yang dibuat akan diuji kebenarannya dengan cara melakukan observasi. Untuk mencari informasi sebanyak mungkin, maka melakukan klasifikasi untuk menentukan bagian atau kelompok mana saja yang dinilai penting atau tidak, dan langkah terakhir yang harus dilakukan adalah menarik kesimpulan. Selanjutnya, metode pembelajaran debat. Metode pembelajaran debat, guru akan membagi siswa ke dalam 2 kelompok besar yang terdiri dari 1 kelompok pro dan 1 kelompok kontra. Hal ini pula dilanjutkan terhadap 1 kasus atau permasalahan yang diangkat. Setiap anggota kelompok, baik itu kelompok pro atau kontra, akan memberikan pendapat terhadap kasus yang sedang dibahas. Selama debat berlangsung, guru akan menuliskan di papan tulis mengenai hal atau poin-poin penting apa saja yang didapatkan. Setelah debat selesai, guru akan meminta para siswa untuk merangkum kesimpulan dari debat yang mereka lakukan berdasarkan hal atau poin-poin penting yang ada di papan tulis. Itulah metode-metode inovatif yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.